semua, di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami sudah bersama owner dari Kuera Kopi. Sebelum kami lanjut kepada sesi wawancara, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Warni dengan NIM akhir 1024 dan rekan saya. Saya Kadek Linda Priani dengan NIM akhir 1092. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dengan owner dari Kuera Kopi. Mungkin dari kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Putu Sedriana. Di sini saya selaku owner dari Kuera Kopi. Oke, kali ini kita akan nanya-nanya mengenai Kuera Kopi ini. Nah, apa sih Kak alasan kakak memilih usaha Kuera Kopi ini? Baik, untuk alasan kenapa kita memilih Kuera Kopi adalah kita merupakan pencetus pertama kopi keliling yang menggunakan inovasi menggunakan sepeda listrik pertama di Buleleng, bahkan di Singaraja. Karena di sini kita melihat peluang di Singaraja ini belum adanya penjualan kopi yang bisa door to door seperti kita, yang bisa mangkal di mana saja dan bisa ngetem di mana saja. Nah, di sini kita juga lihat peluang bahwa hal ini bisa kita manfaatkan sebagai ladang untuk kita mencari inovasi baru, sebagai ajang untuk kita memperkenalkan brand kita yang baru. Setelah kita dulunya ada smoothies yang sekarang masih berjalan, kita ingin merambah ke kopi yang emang sebagai komoditas utama di Buleleng ini. Baik. Nah, selama menjalani usaha ini, faktor apa saja nih menurut kakak yang paling mempengaruhi permintaan dari minuman kopi yang kakak jual? Nah, dari selama kita berjalan hampir setengah tahun ini, faktor yang kita mempengaruhi permintaan yang pertama, ketersediaan kopi itu pasti adanya naik turun, karena bukannya hanya buah saja mengalami musim, kopi juga mengalami musim. Kenapa demikian? Karena kita sudah hampir berjalan ini, sekarang adalah musim kopi yang sedang melonjak-lonjaknya. Kita dapat kopi, kalau nggak salah kita dapat 150.000 per kilo. Itu adalah kopi Wonogiri yang kita datangkan langsung dari Wonogiri. Sedangkan kopi Plagi itu cenderung lebih mahal gininya, sekitar 180 per kilo. Dan kopi yang kita gunakan adalah kopi Robusta, 100% Robusta. Kalau kita menggunakan Arabica, mohon maaf kita nggak bisa jual dengan harga tersebut karena permintaan dari konsumen yang semakin hari, apalagi weekend pasti semakin melonjak gininya. Jadi kita kendalanya sih pada saat produksi kopi kita, pertama karena kekurangan sumber daya manusia, yang kedua juga kita berpacu pada cuaca. Kalau udah hujan, udah mendung di pantai pasti orang nggak mau nyanset karena udah nggak ada sunsetnya. Nah Kak, bagaimana sih strategi pemasaran yang kakak gunakan untuk menarik lebih banyak pelanggan lagi agar mau membeli kopi kakak ini? Jadi strategi pemasaran yang dapat saya sampaikan di sini, kita melakukan 2 sesi. Yang pertama itu secara online dan offline pastinya. Yang dengan offline kita mengambil metode mouth to mouth, yang artinya mulut ke mulut. Kita melayani customer dengan sepenuh hati. Nanti dengan customer kita layani dengan sepenuh hati, maka diimbangi dengan produk yang kita sajikan itu adalah produk yang pertama murah, yang kedua juga rasanya juga enak. Jadi otomatis para customer itu pasti akan menyampaikan ke teman-teman yang lain. Misalnya kalau mouth to mouth itu metodenya bahwa di Pantai Happy, di Pantai Lovina, di Pantai Purisaron, bahwa ada kopi keliling pertama di Singaraja yang rasanya enak dan juga harganya itu terjangkau di kantong pelajar. Gitu sih yang kita lalui mouth to mouth. Yang kedua itu melalui media sosial, pasti kita udah memiliki partnership di beberapa platform. Yang pertama kita mempunyai influencer tersendiri. Kalau saya bisa sebutkan itu Kevin Aditya, merupakan influencer yang membidangi di bawah naungan dari Kuera Kopi. Jadi kita kerjasama dengan Kevin Aditya bahwa kalau misalnya Kuera Kopi ingin membuat konten bisa hubungi dia. Oke Kak. Nah, ini kan kakak nyari bahan baku di luar ya. Ya. Nah, apa yang kakak lakukan jika harga bahan baku itu tiba-tiba naik? Nah, apakah kakak akan menambah harga jual atau mengurangi jumlah produksi dari kakak? Kalau mengurangi harga jual sih kita nggak bisa, kayak terus terang kita tidak mau dicap sebagai dagang kopi yang musiman. Kalau udah naik namanya pasti harga jualnya naik. Saya nggak mau dicap itu tersebut. Kenapa saya berani bilang kita akan tetap konsisten harganya? Karena di dalam sebelum memproduksi
kopi kita sudah pasti hitung-hitungan HPP, harga pokok penjualan namanya. Jadi di sana kita mengambil kemungkinan terburuk lah kita kalau misalnya kopi itu mahal, bahan baku yang lain tuh mahal. Jadi strategi apa lah sih yang dapat kita gunakan? Yaitu menggunakan HPP. HPP-nya tuh kalau nggak salah kita Quora Coffee HPP-nya tuh 4.000 per satu pieces. Kalau misalnya besok, lusa ataupun hari yang ke depan harga naik, kita sudah bisa mengukur bahwa HPP yang kita gunakan tuh mentok sampai 5.000. Sedangkan harga jual kita bisa dari 3.000 sampai dengan 12.000. Syarat dari HPP itu adalah harga jual yang kita gunakan mendapatkan untung 50% dari HPP tersebut. Oke, baik Kak. Jadi terus gimana sih Kak cara Kakak menjaga keseimbangan pasar antara permintaan dan penawaran yang atau produk yang Kakak tawarkan? Jadi untuk menseimbangkan itu kita setiap hari itu order apa namanya, kan di sini nggak ada yang jual bahan bakunya. Di Beleleng itu sangat langka bahan baku yang kita gunakan. Kita ngorder langsung kayak seperti cup, tutup cup itu ngorder kita langsung dari Jawa. Nah, ongkos dari Jawa dan ke Bali itu kalau kita beli globalan atau dalam skala besar itu murah jatuhnya. Bisa dibilang kita itu pasti nyetok, namanya nyetok bahan baku yang digunakan. Untuk kopi kita setiap minggu kita beli bisa produksi sampai kurang lebih 12 sampai 15 kilo per minggu untuk bahan kopinya. Kalau menjaga keseimbangannya sih kita di dalam SOP yang kita buat bersama rekan-rekan yang lain, bahan baku tinggal setengah kita langsung order lagi karena biar tidak ada kelangkaan dari sumber bakunya. Untuk keseimbangan produk yang kita jual, kita nggak berani produksi banyak. Kita sudah ada takaran-takaran berapa produksi per hari. Kalau misalnya weekends kita bisa produksi 200 per gerobak. Kalau misalnya hari weekdays kita hanya bisa berani nyetok 100 ke bawah. Untuk menjaga keseimbangan kopi itu juga bisa tahan lama di dalam cup, apalagi yang sudah seduh paling tidak itu hanya bertahan selama 2 hari. Walaupun kita ada sisa, terpaksa kita buang jadinya untuk menjaga cita rasa yang kita pegang teguh dari awal gininya, komitmennya itu aja. Baik Kak, segitu aja mungkin wawancara dari kami. Terima kasih untuk Kakak untuk udah meluangkan waktu untuk kami. Oke, terima kasih semua. Jadi untuk kalian yang mau beli kopi bisa beli di kopi dari Quora Coffee. Terima kasih. Quora Coffee mempunyai potensi besar untuk berkembang sebagai pionir kopi yang memiliki armada sepeda listrik di Singaraja. Terletak di Pantai Baruna dan Pantai Happy, Quora Coffee menawarkan pengalaman unik untuk menikmati segelas kopi sambil merasakan suasana pantai dengan matahari terbenam. Sehingga cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi permintaan. Dalam segi penawaran, Quora Coffee mempunyai bahan baku yang bersifat musiman. Namun dengan SOP yang baik, Quora Coffee mampu menyeimbangkan pasarnya. Dengan demikian, untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, Quora Coffee dapat memperluas jangkauan pemasaran melalui influencer lokal dari platform TikTok, Instagram, dan sosial media lainnya. Quora Coffee dapat memberikan diskon kepada konsumen pada hari-hari tertentu. Serta Quora Coffee juga dapat membuat membership, seperti contohnya memberikan stempel kepada konsumen. Nah, ketika konsumen telah mengumpulkan stempel yang telah ditentukan jumlahnya, maka konsumen akan mendapatkan reward, misalnya mendapatkan minuman gratis. Diversifikasi produk sangatlah penting guna mengimbangi karakteristik dari pelanggan seperti smoothies dan tus. Nah, serta Quora Coffee juga dapat meningkatkan jangkauan pemasaran ke lokasi yang lebih potensial seperti pada Penimbangan, Pantai Lopina, dan pantai-pantai yang terpopuler di Bali. Saya Marco Roli Winadi dengan NIM akhir 1077. Saya Gede Agus sama Dharma Saputra dengan NIM akhir 1040. Sekian pendapat dan saran dari kelompok kami. Kami tutup video ini dengan terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in